Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, dan semua jumpa lagi dengan saya Amran Hasan di channel Ruang Tentor ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal penarikan simpulan ya, yang berbentuk silogisme ataupun semua sebagian. Nah, kemarin teman-teman saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, yang mungkin teman-teman sudah lihat di perangkatnya ya. Di sini mengatakan ada juga soal yang semua sebagian, tapi jawabannya itu belum tentu sebagian. Itu penjelasannya gimana? Nah, ini coba-coba yang akan kita bahas ya teman-teman semua, bagaimana triknya dalam menyelesaikan soal seperti itu, ditambah nanti dengan soal oleh-oleh ya, seperti biasa yang wajib dan semua kerjakan. Ya, jadi pastikan kita semua menonton video ini ya sampai selesai. Ya, namun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu ya oleh-oleh yang sudah kita berikan di video sebelumnya. Tapi seperti biasa teman-teman semua mencoba memahami dulu soalnya ya, seberi waktu durasi 10 detik. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan tidak cukup waktunya, itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Oke, saya jalankan waktunya untuk nomor 27, silakan. Ya, oke, waktu habis ya, coba diperhatikan. Nah, di sini saya melihat ya jawaban dari komentar itu, teman-teman semua itu memilih jawaban opsi D ya, dan itu benar semua. Sebenarnya soal ini cukup mudah, meskipun kita mengerjakan tanpa menggunakan rumus itu tidak ada masalah, langsung ketebak jawabannya ya. Nah, coba diperhatikan, di sini soalnya semua siswa kelas 12 akan diberi tugas tambahan ya, jika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian tidak ada satupun siswa kelas 12 yang diberi tugas tambahan. Ingat ya teman-teman semua, sering saya tekankan, kalau misalkan ketemu dengan redaksi kalimat tidak ada satupun, maka itu bisa diganti dengan kata semua ya. Jadi ini bisa diganti dengan semua, tetapi kalimat yang berikutnya itu harus diberi dengan kata negasi, kata tidak. Jadi kalimat tidak ada satupun siswa kelas 12 yang diberi tugas tambahan, ini sama saja kalau kita seperti ini ya, kita bilang bahwa semua siswa kelas 12 itu tidak diberi tugas tambahan. Nah, kemudian kalau misalkan ketemu kata jika, ini bisa kita bawa dengan soal atau prinsip jika maka ya. Kalau misalkan jika maka dalam menarik kesimpulan, ya kita bawa ketiga ke salah satunya ini ya. Apakah itu modus ponens, modus tollens, ataupun silogisme. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Jika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka semua siswa kelas 12 akan diberi tugas tambahan ya. Bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Ya, jika P maka Q. P-nya yang mana Kak? P-nya adalah yang ini, tentunya setelah kata jika ya. Nah, di sini ada kata negasi, ini adalah Q-nya. Ya, teman-teman. Nah, jadi ini sebab, ini akibatnya. Di premis kedua mengatakan tidak ada satupun, berarti di sini ada bukan Q. Maka kesimpulannya ini adalah, ini termasuk penarikan kesimpulan modus tollens ya. Berarti di sini kesimpulannya adalah P. P-nya sendiri adalah, ya di sini semua siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi jawabannya adalah delta ya. Bentuk umum dari modus tollens itu seperti ini sebenarnya. Jika P maka Q, kemudian premis kedua adalah bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Dilawankan P-nya di sini. Kalau di sini positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif ya. Saya kira jelas untuk nomor 47 ini teman-teman. Ya, kita lanjut ke soal nomor 48. Ya, selamat. Coba diperhatikan dulu. Selamat apa ini? Selamat mengerjakan dulu ya. Ya, coba diperhatikan ya soalnya untuk nomor 48 ini cukup mudah. Cuma saya melihat beberapa komentar ya dari video itu, ya agak beda-beda jawabannya ya. Coba kita bahas. Di sini soalnya, Indah menonton kartun Chibi Maruko-chan setelah menonton kartun Shinchan hari Minggu pagi. Jadi Shinchan dulu yang dia nonton ya. Kemudian, ya ini bukan jika maka ya. Ini hanya urutan Chibi Maruko-chan ya. Nah, kemudian kartun SpongeBob ditayangkan sebelum Shinchan. Ah, berarti di sini ada Shinchan ya, SpongeBob ya. Di sini SpongeBob, kemudian Shinchan. Nah, sekarang kita langsung to the point. Kita cek satu persatu yang mana opsi yang salah ya. A. Indah menonton ketiga kartun tersebut.
Di premis tidak ada yang mengatakan bahwa Indah menonton ketiga kartun ya. Jadi ini langsung kita salahkan ya. Indah menonton SpongeBob. Ya, tidak ada di redaksi di premis yang mengatakan bahwa Indah ini menonton SpongeBob. Jadi ini juga salah ya. Bagian C, Shinchan ditayangkan lebih awal daripada SpongeBob. Ini salah ya urutannya. Harusnya SpongeBob dulu kemudian Shinchan. Bagian delta, SpongeBob ditayangkan lebih pagi daripada 2 film sebelumnya. Ini ada peluangnya benar ya, kita simpan dulu. Bagian E, Chibi Maruko-chan ditayangkan sebelum SpongeBob. Ini terbalik ya, ini salah. Berarti jawabannya adalah delta ya. Oke, jelas ya. Nah, untuk nomor 28. Kita lanjut ke soal nomor 29, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba diperhatikan di sini. Nah, di sini soalnya tidak ada karyawan tetap yang memiliki izin kerja sementara. Nah, sama dengan di nomor 47 tadi ya. Sama saja kalau saya katakan semua karyawan tetap tidak memiliki izin kerja sementara ya. Oke. Nah, kemudian di sini semua karyawan di perusahaan Z adalah karyawan tetap. Jadi sering saya tekankan ya, teman-teman. Biasanya ya kalau kita mengerjakan soal seperti ini ya, saya kadang mengilustrasikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Oke. Ya, saya kadang visualisasikan. Untuk premis pertama, semua karyawan tetap tidak memiliki izin kerja sementara. Jadi saya gambar dulu ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini saya gambar lingkaran dulu. Di sini yang di dalamnya adalah ini karyawan tetap. Ya, ini adalah semua karyawan tetap di sini tidak memiliki izin kerja. Ya, ini tidak punya izin kerja sementara ya. Nah, kemudian semua karyawan di perusahaan Z adalah karyawan tetap. Jadi ini yang di dalam sini ada yang karyawan tetap. Ini juga merupakan anggota atau karyawan dari Z ya. Oke. Nah, sekarang kita cek satu persatu opsinya. Kan gampang ya kalau begini. Kita tinggal menyelesaikan saja opsi yang mana yang bertentangan dengan diagram lingkaran yang ini. Coba diperhatikan. Semua karyawan di perusahaan Z memiliki izin kerja sementara. Ini salah ya, karena harusnya semua karyawan Z tidak punya izin. Ya, jelas ya? Bagian B. Sebagian karyawan di perusahaan Z ya memiliki izin kerja sementara. Salah ya. Semua karyawan di perusahaan Z tidak memiliki izin kerja sementara. Charlie, tidak ada karyawan di perusahaan Z yang memiliki izin kerja sementara. Sama saja, semua karyawan di perusahaan Z tidak memiliki izin kerja. Ini ada peluangnya benar ya. Delta, semua karyawan memiliki izin kerja sementara. Salah ya, harusnya semua karyawan tidak memiliki izin kerja sementara. Error, tidak semua karyawan, artinya ada, di perusahaan Z memiliki izin kerja sementara. Ini salah juga ya. Intinya semua karyawan di perusahaan Z itu tidak memiliki izin kerja sementara. Jadi langsung kita kunci jawabannya Charlie. Jadi saya kira jelas ya kalau kita mengerjakan dengan menggunakan diagram lingkaran seperti ini. Ya, jelas ya. Nomor 50, silakan. Ya, nomor 50 ini saya rasa agak mudah juga ya, teman-teman. Ini hanya permainan kata-kata. Coba diperhatikan. Menurut Inri, ya, bulan sabit lebih indah dibandingkan bulan purnama. Tetapi bulan purnama jauh lebih indah menurut Vida. Oke, ini persepsinya ya, teman-teman. Nah, Vida dan Inri, ya, sering memiliki persamaan pendapat. Coba kita langsung to the point ya. Jadi prinsipnya to the point, langsung saja ya. Bagian A, Indri dan Vida tidak pernah memiliki kesamaan pendapat. Ini bertentangan dengan premis kedua ya. Bagian B, Vida dan Indri tidak memiliki pendapat yang sama. Ya, tidak selalu maksudnya, tidak selalu memiliki pendapat yang sama. Ada kemungkinannya benar ya. C, Vida lebih menyukai bulan purnama. Tidak ada di premis seperti itu ya yang mengatakan ini. Bagian delta, Indri tidak menyukai bulan purnama, tidak ada juga di premis seperti ini. Pendapat Vida lebih bermutu daripada pendapat Indri. Kasihan Indri ya, ini juga tidak ada di premis. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Jelas ya teman-teman untuk nomor 50.
Next, nomor 51, silakan. Wah, 51 ini agak panjang kali lebar ya kalimatnya. Ini yang butuh analisa. Ya, semuanya sebenarnya ya teman-teman semua, cuma agak panjang ini kalimatnya. Coba diperhatikan. Jika maka, tadi di nomor 57 saya tekankan kalau ketemu dengan jika maka dibawa ke kalimat implikasi yang menggunakan tanda panah itu ya. Nah, coba diperhatikan. Jika setiap perempuan dapat berpikir lebih dewasa, katakanlah P ini ya, ini yang P ini ada teman. Ya, maka kecantikan hati akan lebih diperhatikan daripada kecantikan fisik semata. Anggaplah ini kui. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. P maka kui ya. Nah, ini menarik. Jika semua perempuan tidak lebih memperhatikan kecantikan fisik daripada kecantikan hatinya, nah ini yang premis kedua yang saya tandai ini sebenarnya mirip saja ya, sama saja dengan yang kui. Cuma dibalik ya. Apa bedanya coba? Kecantikan hati akan lebih diperhatikan daripada kecantikan fisik semata, daripada semua perempuan tidak memperhatikan kecantikan fisik daripada kecantikan hatinya. Sama saja ya. Jadi ini kui. Ya, oke. Jadi memang pembuat soal itu kadang mengecoh ya. Sengaja mau menipu kita, mau menipu ya. Maka tidak mungkin sifat konsumerisme ya itu dilabelkan pada sosok perempuan. Jadi ini adalah L ya. Seperti itu. Nah, ini adalah silogisme, ya bisa kita tarik kesimpulan, ini kita bisa coret ya. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, sekarang tidak semua perempuan memiliki gaya hidup konsumerisme. Berarti ini adalah bukan kui, bukan R maksudnya. Berarti kesimpulannya adalah bukan P. P itu kan artinya setiap perempuan dapat berpikir dewasa. Berarti kalau kita negasikan, berarti ada perempuan yang tidak berpikir dewasa. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, jelas ya teman-teman untuk nomor 51. Next nomor 52. Silakan. Nah, ini ya. Oke, ini yang akan kita bahas ya teman-teman. Ya, coba diperhatikan di sini. Semua apel adalah buah. Ya, sebagian apel adalah apel merah. Nah, di sini teman-teman, jadi saya menggambar lagi ya. Saya mengerjakan ini dengan menggunakan diagram lingkaran lagi ya. Saya akan visualisasikan seperti ini. Ya, semoga semua yang berkomentar ini menonton ya supaya lebih paham lagi. Semua apel adalah buah. Jadi yang dalam lingkaran ini adalah apel ya. Ini di luar adalah buah. Jadi semua apel adalah buah. Sebagian apel adalah apel merah. Jadi ada sebagian di sini, ya saya arsir ya. Ini merupakan apel merah. Saya singkat saja dengan AM, Amran ya. Kita langsung cek ya satu persatu opsinya. Semua apel, ya semua apel yang bukan buah, ini tidak usah dilanjut. Ini langsung salah. Dikatakan semua apel yang bukan buah, padahal semua apel itu adalah buah ya. Jadi ini salah. Bravo. Semua apel yang bukan apel merah, semua apel yang bukan apel merah, berarti di luar sini ya, itu adalah buah. Nah, ini ada kemungkinannya benar ya, karena kan dikatakan semua apel yang bukan apel merah, yang di luar sini ya, yang di luar sini, itu adalah buah. Benar ya? Ada kemungkinannya benar. Charlie, semua apel merah yang bukan apel, semua apel merah yang bukan apel, ini salah ya. Apel merah itu ya apel yang berdasarkan di premis kedua. D, semua buah yang bukan semua buah yang bukan apel sama saja dengan bagian alfa ya, ini salah. Jadi semua apel adalah buah dan apel merah. Ini salah ya, ini tidak ya, tidak hanya sebagian apel yang apel merah. Jadi ini salah. Jadi kesimpulannya tentu semua ya, bagaimana kita mengerjakan yang prinsip soal semua sebagian ya. Perlu kita, kalau ini saran pribadi ya, ke semua, alangkah bagusnya kalau kita ilustrasikan dengan diagram seperti ini. Supaya langsung kena opsinya ya. Jadi kesannya ini teman-teman kita tidak menghafal bahwa semua sebagian itu ya pasti sebagian, belum tentu ya, tergantung redaksi soalnya ya. Oke, nah untuk lebih mempermantap, kita berikan 5 nomor oleh-oleh ya, yang coba-coba dikerjakan dengan menggunakan prinsip seperti ini ya. Coba-coba dipahami ya, jadi saya sarankan, jangan dihafal caranya semua sebagian, tetapi harus dipahami dan kalau bisa harus dianalogikan ya. Oke.
Nah, tapi sebelumnya teman-teman, ya bagi yang belum berlangganan 300KD ya, bisa akses linknya nanti kita sertakan di deskripsi video dengan di kolom komentar, agar masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Nah, oleh-oleh pertama seperti ini ya, nomor 53, ya coba-coba didiskusikan ya. Ini oleh-oleh pertama. Kemudian oleh-oleh kedua adalah nomor 54, ya, ini oleh-oleh kedua. Kemudian oleh-oleh ketiga adalah nomor 55. Kemudian oleh-oleh keempat nomor 56. Dan oleh-oleh terakhir adalah nomor 57. Ya, ini saya berikan 5 nomor oleh-oleh ya. Silakan dihabiskan ya, didiskusikan dengan rekan-rekannya, di-share video ini ya ke grup-grupnya di mana saja ya. Nah, jangan lupa teman-teman semua agar didukung terus ya channel Ruang Tentor juga ini. Dan pembahasan soal ini nanti kita bahas di video sebelumnya ya. Tetapi ingat, kirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal TIO TWK dengan TKP di soal berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.